Setiap pagi, jutaan orang di Indonesia berjuang di tengah lautan kendaraan. Jalanan yang harusnya mengantarkan kita lebih cepat, kini berubah menjadi labirin tanpa ujung. Waktu yang terbuang sia-sia, polusi yang kian menyesakkan, dan energi yang terkuras. Apakah ini harga yang harus kita bayar untuk mobilitas? Namun, adakah solusi untuk mengurangi benang kusut ini? Bagaimana kita bisa mengubah cara kita bergerak agar lebih efisien, ramah lingkungan, dan nyaman untuk semua? Halo kamu. Iya, kamu. Apa kabar? Semoga kabarnya baik dan sehat ya. Selamat datang di podcast Ruang Jalan dengan aku Sigaret bukan rokok, atau di akte kelahiran nama aku Taruni Margaret Haro. Nah, ini adalah podcast pertama aku karena memang podcast ini diadakan untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu teknik komunikasi. Nah, ngomong-ngomong tentang tugas nih, emangnya aku kuliah di mana sih? Nah, dapat kita lihat di baju aku ada tulisan PKTJ. Dan juga di kiri ada RSTJ. Yap, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Dan RSTJ adalah Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Nah, ada transportasinya nih. Oleh karena itu, di podcast Ruang Jalan ini, aku akan menemani kalian di dalam beberapa menit ke depan dengan obrolan-obrolan ringan, tapi penting seputar dunia transportasi. Nah, aku punya pertanyaan nih. Siapa di antara kalian atau mungkin kamu yang pernah menghabiskan waktu berjam-jam bahkan lebih hanya untuk perjalanan yang hanya 30 menit ataupun kurang? Yo, ngaku loh. Nah, hari ini aku ingin berbicara mengajak kalian tentang salah satu masalah yang pasti kita pernah hadapi. Ya, yaitu masalah kemacetan lalu lintas. Menurut data terbaru nih, rata-rata warga di kota besar Indonesia, contohnya Jakarta, menghabiskan waktu hampir 22 hari dalam setahun hanya untuk terjebak dalam kemacetan. Bayangkan, 22 hari waktu kalian habis hanya untuk menunggu sesuatu yang sia-sia di jalan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, emang kenapa sih kemacetan itu terjadi? Kalau kita telusuri ini ada 3 faktor utama penyebab kemacetan. Yang pertama, jumlah kendaraan yang terus-menerus meningkat. Data menunjukkan bahwa setiap tahun ada sekitar 4 juta kendaraan yang baru terdaftar di Indonesia. Ini fakta. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin memiliki kendaraan pribadi hanya sebagai simbol atau status sosial. Ditambah juga dengan pajak kendaraan yang bisa dibilang murah ataupun rendah, serta tidak adanya pembatasan jumlah kendaraan per keluarga. Lanjut, yang kedua. Alasannya adalah infrastruktur jalan yang masih terbatas. Banyak jalan di Indonesia yang tidak cukup untuk menampung segitu banyaknya jumlah kendaraan. Ini terjadi karena tidak adanya keseimbangan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalannya. Kemudian yang terakhir, pilihan transportasi umum yang kurang memadai. Banyak orang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi umum sering dianggap kurang nyaman atau tidak bisa diandalkan. Jadi, itulah 3 faktor penyebab kemacetan. Tapi tenang, di balik semua ini ada harapan. Kita tidak harus pasrah dengan keadaan. Ada begitu banyak solusi untuk mengatasi kemacetan ini. Dan hari ini saya akan fokus pada satu solusi yang sangat penting, yaitu carpooling. Carpooling atau berbagi kendaraan adalah konsep di mana beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama berangkat atau naik bersama dalam satu kendaraan. Iya, ini memang sederhana, tapi memiliki dampak yang besar. Dengan carpooling, kita bisa mengurangi jumlah kendaraan di jalan, yang otomatis mengurangi kemacetan lalu lintas juga. Dan dengan carpooling,
kita akan lebih hemat biaya untuk bahan bakar karena biayanya dapat dibagi-bagi dengan orang yang naik kendaraan bersama dengan kita. Dan tentu saja yang terakhir, dengan carpooling, lingkungan sekitar akan menjadi lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena emisi karbon dan kendaraan yang tadinya banyak akan berkurang seiring dengan berkurangnya kendaraan. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman sudah lama memanfaatkan carpooling ini. Dan hasilnya luar biasa. Di Indonesia, kita juga mempunyai potensi yang begitu besar untuk menerapkan carpooling ini. Apalagi sekarang sudah ada teknologi canggih seperti aplikasi berbasis ride sharing yang memudahkan kita untuk menemukan orang lain dengan rute yang sama dengan kita. Namun ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat carpooling ini. Kemudian perlu adanya kepercayaan antara sesama penumpang atau pengguna untuk merasa aman dan nyaman. Kemudian tentu saja dukungan dari pemerintah dan perusahaan transportasi untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung. Tapi, kalau kita juga mulai dari diri kita sendiri, misalnya mulai ajak teman, rekan kerja untuk bergabung dalam komunitas berbagi kendaraan atau carpooling ini, saya yakin kita bisa jadi bagian dari solusi dan juga bukan masalah. Nah, jadi teman-teman, mari kita bayangkan sebuah kota di mana jalanan tidak lagi penuh dengan kesesakan, udaranya lebih bersih, dan waktu kita tidak habis sia-sia hanya untuk menunggu lampu merah, kemacetan, dan lain sebagainya. Semua ini mungkin kalau kita memulai dengan perubahan kecil, yaitu berbagi kendaraan atau carpooling atau berbagi perjalanan. Jadi itulah obrolan singkat kita atau ringan kita pada obrolan hari ini di podcast ini dengan bagaimana solusi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, yaitu dengan carpooling atau berbagi kendaraan. Saya harap kalian semua dapat menerapkan ini dan saya mengajak kalian untuk menjadi solusi dan bukan menjadi masalah dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Indonesia. Itulah podcast bersama saya, Sigaret Bukan Rokok, alias Taruni Margaret Haro, di podcast Ruang Jalan ini. Terima kasih sudah menonton dan juga mendengarkan podcast ini. Dan jangan lupa untuk berbagi ide maupun cerita kalian tentang dunia transportasi di kolom komentar ya. Sampai jumpa!